Ya, Master Wendy akan memulai coaching kliniknya jika teman-teman sudah kumpul, sudah siap-siap, sudah bawa catatan, sudah bawa rumah. Ya, buat para audiens yang lain juga yang pengen mengetahui tentang aquascape bisa ikut duduk menyaksikan. Para peserta juga yang tadi ikut lomba mungkin ingin memperdalam tentang aquascape ini, kita bisa menyaksikan langsung dari Master Wendy. Oke. Ya. Saya siap. Panitia jaga cepat kan. Oke. Ya, sudah berkumpul, Mister. Sudah. Ya. Mungkin kita akan buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim supaya workshop ini lancar, tidak mati lampu ya. Ya. Dengan langsung saja, Kang Wendy, Kang Tokang, boleh memperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau yang daripada berdiri di sana atau duduk sebenarnya. Yang berdiri boleh duduk. Jawab di depan Nanti Pak Rifet, ya, Ibu, ya. Perkenalkan, nama saya Wendy Kurniawan. Udah diundang jauh-jauh dari APA, dibeliin pesawat dari Dubai. Saya Wendy Kurniawan, hobis dari Jakarta. Dulu saya juga kuliah di Bandung dari 2003 sampai 2009. 2010 saya pindah ke Jakarta. Mulai hobi ini dari tahun 2009. Oh ya, sebelumnya mungkin saya harus mengucapkan terima kasih juga kepada Partner Hyperpoint yang telah menyediakan tempat sehingga bisa terlaksananya ini kontes pertama ya? Ya, kontes aquascape pertama di Bandung ya? Ya, bukan dulu dong. Terima kasih juga buat Dinas Pertanian Ya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bandung. Lalu terima kasih juga buat panitia APA yang telah mengundang saya untuk menyampaikan presentasi saya kali ini. Nah, apa yang akan saya sampaikan kali ini adalah berjudul teknik dasar mendesain aquascape. Saya anggap di sini semua orang yang peserta yang mendengar di sini itu sudah mengenal apa sih itu aquascape. Jadi jargon-jargon dan istilah-istilah yang akan ada di sini nanti itu adalah istilah-istilah yang sudah biasa, yang sudah dikenal sama di dunia akuarium, terutama aquascape. Tapi pada saat saya berpresentasi, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja diinterupsi nggak apa. Langsung aja. Nanti ada penjelasan. Oke, yang paling pertama itu buat yang belum tahu aquascape. Aquascape itu kalau secara harfiah itu bisa dibagi dari dua kata, aqua dan scape. Aqua sendiri kita tahu artinya adalah air. Dan scape ini kalau sing bahasa Inggris saya simpulkan aja, scape itu adalah seperti pemandangan atau representasi dari sebuah gambar. Sehingga yang disebut aquascape itu menurut Wikipedia adalah seni mengatur tanaman air, batu, kayu, dan yang memberikan perasaan yang menyenangkan jika kita melihatnya. Ini salah satu contoh aquascape. Sebenarnya aquascape itu lebih luas, akuarium air laut, atau hanya batu saja, atau hanya kayu saja, atau cuman pohon-pohonan plastik itu di dalam akuarium itu sebenarnya disebut aquascape juga. Cuman secara lebih luas pada hobi ini itu apa
apa yang disebut sama aquascape itu adalah akuarium tanaman air tawar. Padahal secara harfiah sebenarnya aquascape itu ada lebih luas lagi pengertiannya. Jadi kalau disimpulkan itu aquascape itu adalah replika atau tiruan dari alam yang kita buat di dalam akuarium. Ini contoh aquascape yang cukup terkenal, ada aquascaper dari Hong Kong bernama Sing Hui. Lalu berikutnya sejarah aquascape itu gimana sih awalnya? Pada tahun 1800-an awal ada seorang bernama Philip Hendrigus yang membuat akuarium pertama kali untuk publik yang dipajang di sebuah kebun binatang. Akuarium ini sebenarnya lebih untuk memperlihatkan apa ya? Ada air mancur, terus ada batu-batuan, ada ikan dan tanaman di sini. Sebenarnya tujuannya bukan sebagai dekorasi utama, melainkan sebagai sumber oksigen bagi ikan itu tersebut. Lalu berikutnya ini yang saya katakan tadi. Kalau kita lihat gambar di sini, tanamannya sebenarnya adalah penyuplai oksigen untuk ikan. Karena tanaman berfotosintesis menghasilkan oksigen, dan oksigen itu ada berguna bagi ikan. Karena pada tahun segini 1800-an sebelum 1900 itu aerator itu apa sih? Kalau di sini belobekan ya. Belobekan itu tuh belum ada, teknologi itu belum ada. Lalu berikutnya pada tahun 1900 sampai sekarang, mulai tahun 1930 nih, pada saat Belanda menjajah kita tuh ada yang dinamakan Dutch style. Kenapa dinamakan Dutch style? Karena model desain seperti ini itu seperti apa ya, taman bunga atau taman tulip yang berwarna-warni gitu, sehingga dinamakan Dutch style. Dan juga yang pertama kali memperkenalkan style ini adalah orang Belanda, sehingga disebut Dutch style. Nih orang Belanda yang paling pertama memperluas desain-desain aquascape sehingga sampai saat sekarang. Dan berikutnya yang paling lebih berjasa lagi di dunia aquascape adalah ini, ADA, Takashi Amano. Takashi Amano ini pada awalnya adalah seorang bonsai, hobi bonsai dan seorang fotografer juga. Jadi berangkat dari situ dia hobi bonsai, hobi fotografi, dia hunting ke alam, ke hutan, lalu terinspirasi dari sungai, dari lembah, dari pegunungan, dan dia membuat replika apa yang dilihatnya di alam di dalam sebuah akuarium. Dan Amano sendiri memiliki style yang dinamakan nature aquarium. Nature aquarium sendiri Amano membaginya menjadi dua, yang menggunakan kayu dan yang menggunakan batu. Batu ini lebih kita kenal dengan nama apa? Iwagumi. Iwagumi sendiri adalah susunan batuan artinya sebenarnya. Di Jepang itu kalau kita misalkan lihat di taman-taman di Jepang, sebenarnya saya belum pernah ke Jepang juga sih. Taman-taman itu hanya disusun oleh batu-batu, lalu rumput-rumput, itu disebut Iwagumi. Amano melihatnya, wah ini bisa diaplikasikan ke dalam akuarium, dan dia membuat style namanya Nature Aquarium Iwagumi. Dia mulai 1982 mendirikan perusahaan yang disebut dengan Aqua Design Amano, dan sampai sekarang seluruh peralatannya dan tools aquascape itu bisa kita katakan Ferrari-nya di dunia akuarium. Oke, tadi itu sekadar introduksi dan sejarah aquascape seperti apa. Sekarang coba kita masuk utama, bagaimana sih mendesain atau membuat suatu perencanaan untuk sebuah aquascape. Ini yang live contest sekarang ini kan ada penilaiannya ya. Kalau penilaian internasional itu biasanya yang pertama yang dilihat adalah artistic impression point. Jadi pertama kali saya melihat misalkan aquascape yang ini, impresi saya seperti apa sih? Biasa aja, atau wow gitu. Itu adalah nilai yang paling tinggi, 100 poin. Lalu berikutnya ada juga technical point yang dibagi lagi menjadi kreativitas. Ini kreativitas nih, kadang orang mau membuat suatu style yang baru atau suatu style yang belum pernah dibuat orang lain, itu poinnya cukup tinggi. Lalu ada juga komposisi yang dilihat, apakah komposisinya seimbang, lalu apakah tanamannya cocok untuk layout tersebut, lalu apakah warnanya juga seimbang. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya nilai lagi adalah keseimbangan antara ikan dengan layoutnya. Kalau misalkan akuarium kecil ini kita masukin ikan arwana kan nggak cocok kan gitu.
Jadi kalau akuariumnya kecil ya ikannya juga kecil. Kalau akuariumnya besar atau semakin kecil ikan, layout tersebut kalau kita lihat di foto akan semakin terlihat besar. Padahal akuariumnya kecil, kalau kita pintar mendesainnya, lalu ukuran kayu, ukuran batu, ukuran ikan itu semuanya kecil-kecil dan perspektifnya juga bagus, orang akan menyangka akuarium yang kita buat itu adalah kecil 30 cm ini. Yang paling penting itu perspektif. Berikutnya ada juga kesan natural, ini ada 20 poin. Lalu yang terakhir tuh kondisi tanamannya sendiri dan apakah time progress of layout ini maksudnya apakah akuarium ini baru dibikin seminggu yang lalu, apakah udah di maintain ke waktu yang lama, itu menjadi sebuah poin juga. Tapi kalau grading penilaian ini adalah untuk foto kontes ya, yang IPLC yang internasional yang biasa dipakai. Tapi kalau untuk live kontes seperti ini kan tanamannya juga baru ditanam, terus airnya juga belum jernih, pasti penilaiannya punya kriteria sendiri mungkin ya kan ya. Oke, berikutnya, nah, mengapa ini yang paling pertama yang saya akan sampaikan, simetri. Ada yang tahu simetri apa? Belajar matematik kan? Simetri apa simetri? Hah? Remedial. Simetri maksudnya seimbang. Simetri bisa kita katakan kiri sama kanan sama gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Di aquascape, layout aquascape, simetris itu tuh tidak diinginkan karena akan membosankan melihatnya. Contoh, orangnya ada nih, Pak Franky, Pak Dokter, gambarnya dipakai ya. Ini contoh akuariumnya Pak Dokter yang di situ. Ini kontes tahun 2012 ya Franky? 2012. Bagus tak gitu? Ya, bagus kan? Ini kuba loh, kuba. Kita ini bagus kan? Batuannya ini untuk tahun 2012 termasuk ide yang baru ya, yang bikin seperti ini 2 tahun yang lalu. Kalau kita lihat ini batu utamanya di tengah kan, lalu ini ada kumpulan batu lagi di sini, ada kumpulan batu lagi di sini, sehingga kita lihat sebelah kiri yang sebelah kanan itu seperti cerminan, seperti mirror, simetris. Inilah dikatakan simetris. Bagus sih, cuma lebih bagus lagi kalau misalkan saya edit sedikit begini. Memang terlihatnya nggak jauh berbeda, cuma dengan merubah batu utamanya sedikit bergeser dari tengah, itu layoutnya terlihat lebih dinamis. Jadi ini tidak simetris lagi. Contoh yang lain, masih dari punya Pak Dokter yang sama. Ini sebenarnya layoutnya cukup bagus ya. Sebelah kiri ada tumpukan batuan, sebelah kanan, tengah, tapi ini juga masuk simetris. Ini sebelah kiri seperti mirror representasi dari sebelah kanan. Terus ini kan jurnal ini di share di forum biasanya. Ya biasa kalau member forum minta masukan gimana dong, ini bagusnya diapain. Oke, kita coba kasih masukan, coba digeser sedikit batunya ke kanan. Jadi seperti ini. Coba kita bandingkan yang ini sama yang ini lebih enak mana? Yang ini. Memang lebih bagus, tapi kalau saya kurang kuat sebenarnya. Kalau dilihat memang ini emang udah tidak kaku lagi ya, udah digeser sedikit ke kanan dan tengah. Tapi yang bagian kiri sama bagian kanan dan bagian tengah ini tingginya sama semua kan, lihatnya kaku. Pernah coba geser lagi gini. Nah ini loh hasil layout terakhir batuannya. Yang tengah yang sebagai focal pointnya lebih tinggi, lalu yang di sebelah kanan batunya lebih masuk ke belakang, terlihatnya seperti itu, dan hasilnya adalah seperti ini. Lihat ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Dokter. Nah, ini dinamakan focal point. Jadi ada yang tahu focal point apa? Focal point? Rik, focal point apa Rik? Coba jelasin. Ya. Anggap maaf ya, misalkan ini adalah sebuah karya seni adalah wanita yang indah. Apa yang pertama kali kalian terkesan sama seorang cewek itu mukanya itu? Nah itulah focal pointnya. Sama seperti ini. Kalau misalkan saya lihat orang ini, mata yang paling
tertuju pertama kali adalah di mana? Apakah background putihnya, batu kiri, batu kanan, atau batu yang tengah? Yang tengah kan, itulah yang namanya focal point. Dan pada aquascape, focal point itu tidak boleh di tengah. Sebenarnya nggak ada yang larang sih, cuman sebaiknya sedikit bergeser dari tengah seperti ini. Kalau misalkan balik ke sini tadi ya, ini focal point yang mana? Kiri bisa, tengah bisa, kanan bisa gitu kan. Jadi kita nggak tahu ini yang menarik yang mana sih di sini, apa sih yang bisa dilihat. Bedakan sama ini udah mulai terlihat nih. Yang tengah karakternya lebih bagus, apalagi yang ini. Inilah dinamakan focal point. Dan focal point ini biasanya selalu terletak itu kalau dibikin itu sekitar 1/3 atau 2/3 dari akuarium. Misalkan akuariumnya di sini 90 cm misalnya, padahal ini akuarium berapa kan? 45 ya. Enggak, panjang akuarium ini 80. Katakanlah 90 biar hitungnya gampang ya. Kalau 90 ini berarti jarak ini ke sini sekitar 35 cm, sini ke sini itu sekitar di situ sebaiknya letak focal point. Terserah mau di kanan atau mau di kiri. Nah, kalau dibikin perbandingannya 1/1,618. Secara gampangnya sih 2/3 gitu. Nah, perbandingan ini 1/1,618 ini disebut golden ratio. Apa itu golden ratio? Berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Ada yang namanya golden ratio, ada yang namanya rule of third, ada yang namanya focal point. Focal point seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nih, saya nggak akan menjelaskan ini panjang karena saya juga bukan anak matematika. Tapi golden ratio itu sebenarnya ada rumusnya, dibuat oleh seorang Yunani kalau nggak salah. Jadi gini lah, pokoknya A plus B adalah dibagi A sama dengan A plus B, bla 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 bla, sehingga muncul yang namanya deret Fibonacci. Nah, kalau dilihat ini deret 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan sampai berikutnya adalah dihasilkan dari 1 plus 1 sama dengan 2, 1 plus 2 sama dengan 3, 2 plus 3 sama dengan 5, 3 plus 5, dan berikutnya sampai tidak terhingga. Sehingga bisa menghasilkan kalau 2/3/5/8, pokoknya semua deret ini dibandingkan dibuat dalam sebuah bujur sangkar akan sebuah kotaknya seperti ini perbandingannya. Dan ajaibnya perbandingan antara ini misalnya 34,55 itu mendekati angka 1/1,618 tadi. Begitu